Ya, selamat siang Ki Bagus. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kali ini eh, kita akan membicarakan atau membahas tentang pengobatan itu. Ya, monggo, monggo. Ya, jadi langsung saja ya Ki Bagus ya. Ada satu pertanyaan. Jadi mulai dari yang dasar-dasar dulu. Iya, silakan. Ki Bagus ini kan ada pengobatan yang namanya terapi wirid. Iya, terapi wirid, betul. Sebenarnya itu terapi wirid itu apa, Ki Bagus? Oke, terapi wirid ya Mas ya. Ini saya jelaskan sama Masnya juga, sama teman-teman yang mungkin menyaksikan di video gitu. Kalau terapi wirid itu memang cabang, kalau saya ngarani ataupun menyebut ya, cabang dari pengobatan alternatif yang mana itu menggunakan media wiridan ataupun kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mendapatkan kesembuhan di situ. Nah, terapi wirid ini sejarahnya itu dari mana ya? Terapi wirid memang saya yang ibaratnya apa ya, merangkai sedemikian rupa ya, akhirnya terjadilah ataupun terbentuklah suatu metode penyembuhan menggunakan terapi wirid begitu. Ada sarananya nanti berbentuk tasbih yang mana kalau kita zikir wirid menggunakan itu insya Allah diijabah oleh Allah seperti itu. Jadi memang terapi wirid intinya di wiridnya seperti itu ya? Iya, terapi wirid itu di wiridnya ada kuncinya, ada benda yang untuk wiridnya sebagai kunci untuk mengaktifkan energi penyembuhan, dan ada wiridnya yang disesuaikan nanti begitu dengan orangnya, dengan penyakitnya gitu loh Mas. Itu tadi kan pakai tasbih ya? Iya, pakai tasbih, pakai tasbih. Nah, kenapa kok harus pakai tasbih itu? Oke, kenapa kok harus pakai tasbih? Kita sebagai manusia, ya kan, kita kalau berjalan ke atas gunung katakanlah, itu akan mudah kalau kita jalan biasa. Tapi kita lebih mudah ketika ada tongkatnya, begitu kan Mas ya? Nah, pakai sandal. Betul, kita ada sarana ataupun wasilah perantaranya itu kita akan lebih mudah. Nah, tasbih, kenapa harus pakai tasbih? Karena untuk membantu kita agar lebih fokus dalam mewiridkan wiridnya tadi untuk penyembuhan, dan tasbih tersebutlah yang juga ada energinya yang sudah saya proses ya, insya Allah untuk penyembuhan begitu. Berarti kan memang harus disertai dengan sarana atau media seperti itu. Tidak hanya kita berdoa saja. Betul, betul. Ada wujudnya. Ketika kita berusaha kan ada wujudnya ya Mas ya. Kita menggunakan tasbih di terapi wirid. Ada pertanyaan juga. Ki, kalau tasbihnya di rumah saya ada tasbih banyak Ki, itu pakai itu gimana? Gini, penggambaran ya Mas ya, lebih kita bicara realistis saja. Tasbih orang biasa dengan tasbihnya Wali Songo, wasilah yang perantaranya keampuhannya lebih ampuh mana? Iya, pasti orang milihnya. Betul kan? Oke, ada lagi. Tasbih yang diberikan oleh kawannya Mas dengan tasbih yang diberikan oleh kiai lebih ampuh mana? Ya pastinya dari kiai. Ya, itu kan kenapa? Kemantapan hatinya masing-masing. Tasbih yang sudah saya sertakan di metode penyembuhan terapi wirid sudah melalui proses wiridan di situ. Ada tirakatnya dan disesuaikan energinya dengan diri orangnya masing-masing gitu. Jadi kalau di rumah ya kan, kalau Masnya, saya punya tasbih banyak Ki. Ya mungkin bisa saja, tapi untuk proses kesembuhan itu tidak bisa ditentukan, lama mungkin semacam itu. Berarti bisa dibilang bukan tasbih secara umum, bukan tasbih bukan secara umum begitu. Pasar-pasar atau itu? Ya tidak bisa semacam itu. Sudah diproses terlebih dahulu. Karena itu ibaratnya apa ya? Metode penyembuhan ini ada aspek penting ya, katakanlah itu 3. 1 keyakinan orangnya, 2 sarana tasbihnya. Ketiganya adalah wirid yang disesuaikan dengan karakter orangnya. Itu adalah aspek penting di pengobatan terapi wirid ini, begitu. Nah, kita lihat kan kalau tasbih itu kan bentuknya macam-macam. Ada yang kayu, ada yang batu atau apa itu, atau mungkin ada yang kuno-kuno dulu sampai yang sekarang ada tasbih digital. Yang digunakan tasbih ini tuh tasbih yang mana itu? Kalau saya sendiri tidak penting bentuknya ya. Tapi kalau dari saya, memang saya menggunakan tasbih berasal dari kayu yang pohonnya itu bagus, kualitasnya bagus, awet tahan lama. Baru saya proses ritual di situ. Ya tapi tidak menutup kemungkinan bisa itu tasbih kayu ataupun tasbih batu alam. Nanti disesuaikan dengan pemiliknya tadi saya mengatakan begitu.
gitu Mas. Berarti apakah tadi kan ada mungkin kayu, Ya. tasbihnya terbuat dari kayu ataupun mungkin apa tadi batu ya seperti itu. Iya, Itu batu alam. secara sebelum dijadikan apa namanya tasbih itu apakah memang sudah ada energinya sendiri? Kalau dari sananya katakanlah ya Mas ya, kalau dari batu yang memang batu alam itu pasti ada energinya. Kita tahu kok, setiap benda mati di sekitar kita itu punya pancaran energi masing-masing, ya kan? Kemudian katakanlah itu juga kayu. Kayu juga berasal dari makhluk hidup kan, dari tumbuhan yang memang punya energi di dalamnya. Apalagi kayu itu kayu tua ya, kali asem yang tua, kemudian kayu jati yang katakanlah kita berbicara soko dari tiang dari masjid mana itu Demak ya, Masjid Agung Demak itu kan kayu jati yang sangat tua, sangat kuat sekali. Nah itu menyimpan energi spiritual yang sangat kuat di situ, sama dengan tasbih tersebut gitu Mas. Nah kembali ke pengobatan terapi wirid. Iya monggo silakan. Ini kan berarti maksudnya kan pengobatan tradisional atau pengobatan alternatif seperti itu ya. Yang mana mungkin cukup berbeda dengan pengobatan medis. Iya. Nah, untuk pengobatan alternatif itu tersendiri, ini kan banyak ya. Ada pengobatan apa ya mungkin ruqyah atau iya, mungkin banyak. pengobatan lain lah. Kita tahu juga bedanya itu apa itu nih? Pengobatan terapi wirid dengan pengobatan lainnya. Oke, kalau dari saya sendiri terapi wirid kan bedanya cukup jelas. Kita menggunakan energi ilahiyah yang berasal dari wirid, doa, dan zikir. Begitu kan Mas ya? Sarana spiritualnya juga jelas, ada perantara itu tasbih tadi. Nah, itu perbedaannya. Kemudian beda yang paling menonjol daripada pengobatan lainnya, saya tidak akan menyentuh pasien sedikit pun. Tidak akan menyentuh. Jadi untuk teman-teman ataupun para bapak ibu semuanya yang mungkin menyaksikan ya, saya takut kalau ikut pengobatan alternatif saya nanti dipegang-pegang. Tidak semacam itu. Takut tertular penyakitnya atau mungkin semacam itu. Tapi saya mengatakan saya tidak akan menyentuh orangnya, bahkan di tempat yang jauh tasbih saya kirimkan ke sana, saya kasihkan wirid yang sudah disesuaikan. Diwiridkan saja 1 hari, 2 hari, 3 hari, insya Allah kalau istiqomah sembuh. Kalau di luar sana kan bagaimana? Mungkin disentuh gitu. Ada disentuh, ada yang dipegang begitu kan. Kemudian ada dampak katakanlah mohon maaf ya. Nah, kalau pakai pengobatan jarum yang ditusuk akupuntur ya takutnya ada oknum yang salah, jarumnya kan tidak steril. Bisa saja kan gitu Mas ya. Kalau di tempat saya insya Allah tidak ada dampak negatif karena energinya juga murni dari doa. Kemudian yang beda lagi adalah setiap saya mengobati seseorang itu metodenya berbeda. Maksudnya berbeda itu ya. Seperti terapi wirid ya doanya sudah disesuaikan, wiridnya bisa disesuaikan. Katakanlah Mas ya, sakitnya kakinya ini kok berat sebelah rasanya, tidak wajar. Saya coba untuk menyembuhkan. Nah, ternyata ada kawannya Mas yang sakitnya sama. Wirid yang saya kasihkan ke Mas dan wirid yang saya kasihkan ke orangnya tidak akan pernah sama begitu. Jadi saya sesuaikan, lebih fokus ke orangnya begitu Mas. Meskipun pakai tasbih yang sama ya. Tasbihnya sama, tapi disesuaikan dengan kondisi orangnya. Ya kayak ke dunia penyembuhan kedokteran yang real ya. Oh, ini diagnosanya penyakitnya ini, obatnya berbeda, gitu kan Mas. Nah, itu seperti itu. Tapi ini adalah masalah pengobatan alternatif secara spiritual begitu. Berarti kan tadi Ki Bagus berbicara jika setiap orang tuh wiridnya berbeda. Iya betul. Apakah nanti tasbihnya itu berbeda atau memang tasbihnya satu bisa untuk bermacam-macam penyakit? Oh begitu. Jadi kalau di tempat saya terapi wirid itu tasbihnya kalau satu orang ya Mas ya, misal Mas sendiri ini punya tasbih terapi wirid dari saya, pengobatan untuk kepala sakit kepala begitu yang hebat. Nah suatu saat kok saya kakinya sakit Ki, gimana caranya? Apakah harus beli lagi atau gimana gitu kan ya yang dimaksud. Tasbihnya tetap, tapi nanti konsultasi kepada saya arahkan untuk wiridnya nanti yang disesuaikan, ada wirid lagi begitu. Jadi tasbihnya kalau satu orang yang memang cukup satu, kemudian wiridnya yang berbeda-beda. Karena tadi tasbihnya sudah disesuaikan dengan karakter seorang. Betul, sudah sesuai dengan orangnya, katakanlah ini kuncinya ya kan. Kemudian wiridnya adalah jalannya. Loh, mau sembuh ya pakai ini wirid. Betul semacam itu. Gitu Mas.
Ada lagi? Nah, seperti ini saya masih agak bingung. Ini kan wirid, orang yang dipahami atau orang masyarakat atau saya sendirilah. Iya, boleh. Memahami wirid itu kan sebuah doa. Betul. Kalau menurut Ki Bagus itu seberapa besar sih efek doa dalam suatu kesembuhan seseorang? Seperti itu. Kalau doa efeknya bagaimana? Itu besar sekali, Mas. Wajib hukumnya. Ya, terkadang ada orang yang, Ki, kan saya di rumah sudah berdoa, saya sudah wiridan sesuai dengan apa yang dicontohkan banyak ulama begitu. Ya, terkadang mereka itu sudah jalan ke depan tapi tidak tahu arahnya. Mau sembuh tapi tidak tahu arahnya untuk kesembuhan bagaimana. Padahal sudah berdoa. Sudah berdoa, begitu. Makanya adanya saya di sini, saya yakin, Mas, saya juga jujur, saya bukan orang yang pinter. Saya bukan ulama, saya bukan kiai ataupun ustadz ya, Mas ya. Saya hanya manusia biasa, bukan dewa ataupun Tuhan yang bisa menjamin. Ya, tapi adanya saya mengarahkan ke arah yang benar. Oh, begini loh. Jadi seolah saya ini guru untuk membimbing. Jadi saya berdoa Ki Bagus kepada Ki Bagus, kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara Ki Bagus. Saya arahkan doanya ini loh Pak, Bapak baca untuk setiap hari jam ini, pakai tasbih ini, gitu. Nah, ketika dia sudah yakin koneksi dengan saya, oke, saya gurunya katakanlah, ya insya Allah dapat kesembuhan di situ. Berarti kita itu berdoa akan lebih bagus jika kita ada yang mengarahkan. Ada yang mengarahkan. Betul. Dan doanya disesuaikan loh Mas ya. Disesuaikan. Ya jangan sampai kita ya tidak masalah. Kalau kita berdoa kan Gusti Allah tetap mendengarkan semuanya. Tapi ketika kita ingin mendapatkan kesembuhan dalam kehidupan katakanlah. Tapi kita berdoanya salah. Kan ya. Lebih baik yang doa yang benar itu yang mana disesuaikan dengan orangnya. Begitu. Itu yang saya maksudkan. Dan saya tidak pernah memaksa loh Mas, memaksa siapapun untuk pokoknya kamu pakai metode terapi wirid bisa sembuh. Nah tidak semacam itu. Kalau orangnya yakin, sudah yakin dengan saya, monggo silakan kalau saya mau bantu, gitu. Saya kepikiran ini. Ketika orang sakit, orang Jawa ini kan umumnya pasti sangat kental dengan pengobatan alternatif. Iya betul. Sebagai pelaku atau sebagai praktisi penyembuhannya. Pengobatan alternatif, menurut Ki Bagus itu orang yang sakit, yang sedang mengalami keluhan tertentu, apakah yang pertama dituju itu pengobatan alternatif atau harus ke medis dulu? Oke, nah ini jelas ya. Orang waras pun juga saya yakin mereka jelas. Ketika orang sakit, ya memang saya wajibkan untuk ke dokter terlebih dahulu. Itu wajib Mas, gitu. Kenapa? Ya saya tidak mau menyalahkan teknik penyembuhan di negara ini, tidak, saya tidak menyalahkan, saya mengagung-agungkan. Wong saya sakit aja ke dokter, ya kan? Tetapi itu tindakan yang wajar. Tetapi ketika Anda mendapatkan penyakit yang mana dokter angkat tangan, wah ini nggak tahu penyakit apa ini, tiba-tiba perutnya membesar, di ronsen ataupun di sinar gitu, nggak ada penyakit apapun, ya. Tapi kok tiba-tiba kembung, masuk angin nggak, di dalamnya nggak ada angin atau apa, tapi besar, kan nggak wajar Mas. Nah itulah. Jika Anda sudah berobat kemanapun, ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa ada keluhan, jika sudah berobat kemanapun nggak pernah sembuh, belum ada kesembuhan yang total, ya boleh datang ke tempat saya. Itu yang saya sampaikan kepada orang. Intinya berarti silakan ke dokter dulu, silakan melakukan pengobatan apapun. Kalau sudah menyerah ya tidak masalah, ya datang ke saya. Berarti itu pengobatan alternatif jadi pengobatan kedua cadangan seperti itu Ki, atau bagaimana? Kalau saya sendiri tidak menyalahkan ya, boleh kita menganggap pengobatan alternatif itu cadangan. Wong namanya alternatif kan jalur lainnya kan, gitu. Berarti kan kalau untuk kedokteran saya mengatakan wajib, ya cek dulu Pak, gitu. Misalkan susah mendapatkan keturunan, katakanlah impoten, ya kan? Impoten atau bukan ya? Impoten berbeda. Oh, beda-beda. Ya, susah mendapatkan keturunan. Saya selalu mengatakan, Bapak, Ibu, monggo dicek dulu di dokter, gitu. Sehat semuanya atau belum? Kalau kedokteran bilang ini subur semuanya, tapi kok susah mendapatkan anak, nah itu baru boleh ke tempat saya. Begitu, kita konsultasi tidak masalah, gitu. Terkadang ada penyakit kan Mas yang
nggak wajar. Nah itu yang perlu kita arahkan ke pengobatan alternatif begitu. Nah, kan berbicara tidak wajar nih. Pengobatan alternatif atau mungkin juga dikenal pengobatan spiritual. Betul, itu ya. kan orang juga mindsetnya atau mungkin pemikirannya kan sakit yang dari spiritual juga. Mungkin guna-guna, gangguan santai dan lain-lain. Itu pengobatan alternatif. Apakah harus mengobati penyakit yang gaib atau memang penyakit medis seperti mungkin jantung, asam lambung atau penyakit lainnya, itu bagaimana? Kalau dari saya, memang pengobatan semacam itu bisa saya tangani. Ya, jadi saya sebutkan ketika ingin menggunakan pengobatan alternatif, terapi wirid, ya boleh itu penyakit yang memang penyakit medis ataupun non medis, itu boleh, tidak masalah. Yang terpenting saya mau kejujuran dari orang yang mau datang, gitu. Ki, saya penyakitnya ini mulai kapan? Kemudian gejalanya dulu apa, pernah melakukan apa, itu mungkin saya akan bertanya-tanya semacam itu. Harus ada riwayatnya dulu. Riwayatnya betul, dokter kan selalu kalau Anda ke dokter kan pasti, ini gejalanya apa, mulai kapan, gitu kan. Kan itu harus ada diagnosa begitu. Terkadang gini Mas, penyakit yang susah untuk disembuhkan, karena penyakit ini adalah penyakit datangnya dari karma, itu susah sekali disebutkan. Contohnya, dulu masa dia masih muda, durhaka kepada orang tua. Ada ceritanya, durhaka kepada orang tua, katakanlah naudzubillah min dzalik ya. Orang tuanya sholat, si anaknya berandalan ini, aku pokoknya minta uang. Kan ibunya sholat katakanlah. Loh, dia menendang ibunya waktu sholat. Itu kan, wah ini durhaka tenanan kan Mas ya. Nah, saat dia sudah tua, tiba-tiba kakinya lumpuh. Ini malah susah ini. Ibaratnya kan karena dia makan karmanya sendiri, ya kan, karmanya sendiri, kemudian penyembuhan juga dilakukan, ya tetap masih susah. Mungkin di situ juga dia harus bertobat, melakukan hal-hal yang baik, minta maaf kepada orang tuanya, semacam itu. Kalau kita melihat mungkin karma, pasti kan semua orang itu melakukan kesalahan di masa lalu. Apakah berarti penyakit yang kita alami saat ini susah sembuh? Itu dari penyakit yang kita alami itu dari kesalahan kita masa lalu. Bisa saja sebagai penebusan dosa. Bisa saja semacam itu. Makanya ketika seseorang itu punya penyakit, alangkah baik pertama kita harus ikhlaskan. Pertama ikhlaskan, ya kita menerima kena penyakit ini, mungkin ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kita mencoba untuk minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Semacam itu. Ketika kita pernah punya salah, sebenarnya saya punya salah dengan orang itu, ya monggo, tidak ada masalahnya kan. Minta kan untuk kita belum tentu bisa memaafkan, bisa meminta maaf kepada dia. Maksudnya misal dahulu saya membuat kesalahan terhadap orang A, ketika paling tidak ada inisiatif untuk meminta maaf. Walaupun orang itu, wah sampai kapanpun kamu gak akan saya maafkan, gitu. Tapi di dalam hati terkadang, ya wis lah ikhlas saya maafkan. Terkadang begitu. Ada inisiatif ngomong sama orangnya. Kalau nggak ada orangnya, keluarganya ataupun siapapun yang bisa dikontak. Semacam itu Mas. Itu yang terpenting begitu. Itu kalau menurut saya semacam itu. Nah, saya kepikiran lagi nih. Yeah, bagaimana pendapat Ki Bagus tentang saya kan juga pernah melihat beberapa praktisi pengobatan itu menyangkut pautkan segala penyakitnya itu masalah dari jin gitu. Ini salahnya jin ini disantet ini mungkin ini diguna-guna lah itu. Menurut pendapat Ki Bagus sendiri itu bagaimana? Kalau pendapat saya, kalau masih ada kata mungkin berarti dia akan menerka-nerka. Begitu. Kalau dari saya, pasien yang datang kepada saya pernah dia kesurupan. Dan saya tanya di situ, siapa kamu? Dia menceritakan, oh saya adalah orang ataupun jin yang dikirim oleh seseorang. Nah berarti diindikasi memang itu ada gangguan dari orang yang tidak suka. Setelah dia sadar saya tanya, dulu ada masalah enggak dengan pekerjaan? Ternyata di situ jujur. Karena saya mau kejujuran ketika orang mau sembuh, saya orangnya harus jujur. Dulu pernah melakukan apa? Ada enggak indikasi bahwa ini? Iya diceritakan semuanya. Nah itu yang menjadi Mas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini sakit ini pasti guna-guna. Sakit ini kena santet kamu.
Ini terus kamu diguna-guna oleh orang lain, dipelet kamu. Jin, ada penunggunya. Iya, kalau saya mengatakan itu ya jangan seperti itulah, ya kan. Yang ibaratnya ya kita pertama tadi Mas, kita ikhlaskan dulu kita sakit apa, kita introspeksi. Oh, kalau kita pernah bikin salah dengan orang, mungkin juga ada penyebabnya dari lain. Minta maaf begitu. Jangan serta-merta kita mengatakan saya kena santet ini. Oh, saya kena guna-guna ini. Usaha saya macet, keluarga saya sakit-sakitan. Wah, ada saingan ini. Bukan seperti itu. Mungkin kita orangnya harus bercermin terlebih dahulu. Nah, itu yang saya maksudkan. Introspeksi diri, Bang. Betul, ya semacam itu. Gitu, Mas. Nah, tentang karma tadi ya, kan bisa kadang orang terkena penyakit saat ini karena karma masa lalu. Nah, karma itu kalau menurut Bagus itu karena apa ya? Pembalasan alam semesta atau memang itu tadi jin tadi, ada jin yang mungkin tidak suka ini orang berbuat di masa lalu kemudian diganggu seperti itu. Kalau menurut saya ini kan berbicara masalah karma itu takutnya masuk terlalu dalam. Kalau karma itu memang kan hukum alam, banyak yang mengatakan itu, guru saya juga mengatakan karma itu pasti ada. Akibat, betul, kita menanam padi pasti panennya padi. Kita berbuat buruk, kita buruk juga nanti suatu saat. Nah, itu hukum alam yang mungkin ini ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengatakan apakah itu karma dari jin, ya saya tidak berani mengatakan gitu. Karena memang itu garis tangan dari Allah Subhanahu wa taala gitu, Mas. Oke. Nah, kita sudah membahas cukup panjang. Saya ingin bertanya, tadi kan ada penyakit medis atau non medis yang mungkin bisa bisa dibantu disembuhkan dengan pengobatan terapi wiridnya Ki Bagus. Iya, betul. Selain non medis sama medis itu apakah ada penyakit jenis penyakit lainnya Ki Bagus? Kalau saya mengatakan mungkin penyakit dari psikologi seseorang. Ya, kemudian penyakit yang pokoknya ada gangguan pikiran, keresahan, ya kan, takut akan mati, trauma, itu juga bisa disembuhkan. Ketenangan batin. Ya, dia sholat terus-terusan, ya, sedekah, kemudian wiridan, tapi dia takut miskin. Ada loh semacam itu. Ada. Nah, itu penyakit, itu yang harus disembuhkan. Agar apa? Yang dilakukan semuanya agar ikhlas. Semacam itu. Kemudian ada lagi penyakit takut mati kan, yang mungkin dia pernah melakukan dosa, ya, kemudian dia melakukan ibadah tetapi takut mati. Itu juga penyakit. Berarti seperti memang apa? Termasuk gangguan mental atau tidak sih? Betul. Iya. Karena gangguan dari pikiran. Gangguan pikiran kan macam-macam, ada yang dia gelisah, cemas, gundah gulana, ya kan. Kemudian ada rasa cemas ya tadi. Kemudian ada juga mungkin masuk ke dunia psikologi, dia skizofren, ya, halusinasi. Ya, dia diputus pacarnya, kemudian dia berpikir pacarnya selalu ada di depan dia, padahal kan enggak. Nah, halusinasi itu bahaya. Sebentar lagi dia masuk ke tahap gila, yang itu bisa disembuhkan. Kalau sudah gilanya katakanlah masuk ke dia sudah tidak sadar apapun, nah ini cukup lama penyembuhannya begitu. Nah, kalau tadi kan Ki Bagus bilangnya itu halu, mungkin karena mantan pacar seperti ya, itu kan orang bisa mengartikan banyak gitu. Kalau psikiater itu pasti dia mendiagnosakan itu halu atau mungkin depresi atau semacamnya yang psikologis. Tapi kalau yang pakar spiritual itu pasti bisa ke mungkin terkena pelet seperti itu. Nah, iya, bisa. Itu nanti penyembuhannya seperti apa? Karena kan ini bisa jadi dua sisi kan. Oke. Kalau dari saya sendiri kan gini, saya tidak mau masuk ke ranah psikologi terlalu dalam, kan bukan bidang saya juga. Kesehatan juga tidak boleh saya masuk ke terlalu dalam begitu. Jadi saya menempatkan diri saya sebagai pakar spiritual. Kalau untuk menyembuhkan saya tidak akan mengatakan secara frontal, oh ini kena pelet. Tidak semacam itu. Pasti saya akan mulai pengobatan terapi wirid dengan cara apa? Masuk ke dalam inti energi dalam dirinya. Karena inti energi dalam dirinya mungkin dari hati dulu kita sembuhkan. Ya, kebersihan hati itu penting loh, Mas. Kemudian sudah hati dibersihkan, pikiran dibersihkan. Ya, apakah itu sakit Ki? Iya, pasti. Kalau dia berpikiran negatif, pasti pikirannya yang sakit. Itu bisa disembuhkan melalui apa? Kita berwirid, ya kan? Kita tenang hidupnya. Kemudian otak menjadi refresh, sudah bersih, sudah sehat, maka kita berpikir tenang, hati juga bersih. Ketika bersih, maka penyakit lainnya yang
berkolaborasi lah katakanlah dengan itu, semuanya akan sembuh dengan sendirinya. Itu yang kita bersihkan. Pakar spiritual masuk ke dalam batinnya, bukan? Iya betul. Berarti untuk pengobatan terapi wirid ini lebih untuk menyembuhkan dari jiwanya dahulu. Iya, kita masuk ke dalam dulu spiritual, ya. Spiritual seseorang harus dibersihkan, disembuhkan. Maka katakanlah dia tadi halu, ya kan? Halu karena apa? Karena pikirannya sedang sakit, sedang kotor. Kena apa? Kena imbas katakanlah pukulan menyakitkan dari mantan, katakanlah. Itu adalah cerita. Langsung nusuk kan, kalau orang-orang yang sedang jatuh cinta parah kan mungkin tertusuk-tusuk oleh apa itu namanya? Rasa dendam cinta ataupun yang tidak terbalas. Nah, itu harus disembuhkan dulu hatinya, pikirannya disembuhkan. Kalau sudah, energi dalam tubuh kan menyebar. Alhamdulillah sehat. Begitu loh, Mas. Apa ada kaitannya dengan aura gitu? Kalau aura tidak ada kaitannya. Ini lebih dalam lagi ke dalam spiritual seseorang, batinnya. Lebih dalam. Kalau orang Jawa mengatakan kebudayaan Jawa itu ada yang namanya wadak. Wadak itu batin. Wadak itu tempat penyimpanan energi seseorang, batinnya. Terkadang guru-guru spiritual itu harus membersihkan itu dulu. Katakanlah gelas, Mas. Gelas ya. Orang itu energinya besar itu tergantung wadak batin atau gelasnya. Gelasnya semakin besar, ya kan, bisa menampung energi yang besar. Kalau gelasnya sedang kotor, nah energinya kan kotor. Itu harus dibersihkan, disembuhkan, gitu. Jadi proses penyembuhan dari terapi wirid itu seperti itu tadi ya? Jadi ya, orangnya ikhlas, jujur, kemudian legowo, ya. Kemudian dia melakukan wirid. Insya Allah dia sudah tenang hatinya, alhamdulillah sembuh dari segala penyakit, ya semacam itu. Oke, berarti kita sudah cukup banyak tadi membahas tentang terapi wirid. Satu lagi, Mas, saya menyampaikan bahwa terapi wirid bukan katakanlah tasbihnya tadi, itu bukan untuk penyembuhan, itu sebagai sarana, wasilah. Jangan sampai orang salah, saya sembuh gara-gara tasbih, wah itu salah jalan, Mas. Ya, makanya saya mengatakan ini hanyalah sebuah perantara ataupun wasilah. Kesembuhan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai salah arah. Itu yang ingin saya sampaikan. Ini sebagai obatnya saja. Berarti kayak kita ke dokter ya. Obatnya perantara begitu. Obat ke dokter dapat obat sembuh. Ke tempat saya berikan wirid, tasbihnya untuk perantara, insya Allah sembuh. Nah semacam itu. Jangan sampai mikir ini itu gara-gara tasbih saya sembuh. Wah jangan, salah arah nantinya. Gitu ya Mas ya. Nah kalau menurut Bagus sendiri tuh apakah orang itu harus ke pengobatan alternatif atau tidak? Saya tidak mengharuskan siapapun. Kalau dia yakin mau disembuhkan, sudah ikhlas, sudah mantap dalam hatinya, maka silakan. Begitu. Bahkan kalau orangnya ya Mas ya, orangnya uangnya banyak tapi dia tidak yakin datang ke dokter, ya tidak akan sembuh. Dioperasi berapapun ya tidak akan sembuh. Habis berapa? Tapi kalau dia yakin sama seorang kiai, Yai saya sakit ini Yai, gimana saya minta didoakan sama kiainya, airnya dikasihkan, sembuh. Betul atau tidak? Padahal air loh Mas. Nah itu yang menjadi tolak ukurnya, bahwa kalau mau datang ke pengobatan alternatif ya harus yakin dulu. Saya tidak mengharuskan, saya tidak mewajibkan, begitu. Bagi siapapun yang mau ya monggo silakan. Gitu. Oke. Nah ini menurut saya ini dari riset saya kemarin itu banyak yang ditanyakan. Ya monggo. Kalau pakai pengobatan terapi wirid itu apakah bisa pasti sembuh? Nah, Oke. Banyak yang ditanyakan. Banyak yang ditanyakan seperti itu. Kenapa saya tertawa sedikit kan gini Mas? Kan saya juga Mas tahu kan, saya ini wujudnya manusia kan. Makan saya kan ya bukan makan beling ya, saya makannya juga nasi. Kaki saya juga napak ke tanah gitu. Jadi saya bukan Tuhan, saya bukan dewa. Saya hanya manusia biasa yang membantu untuk kesembuhan bagi siapapun begitu. Jadi saya tidak bisa menjamin pasti sembuh, tidak bisa. Tapi saya akan menjamin, saya akan membantu teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau saya sembuhkan. Saya jamin saya bisa diajak konsultasi nantinya, kapanpun. Ki, saya masih ada keluhan ini. Boleh, silakan WA ke saya, telepon kepada saya, begitu. Saya tidak akan lari kemanapun, begitu. Ya, itu jaminan saya. Tapi saya tidak akan bisa
menjamin pasti sembuh tidak. Karena Gitu. di dokter pun juga Betul. nggak pasti sembuh ya. Betul. Minum obat pun ya belum pasti sembuh gitu Tapi kan. kan ini bisa menjadi masih menjadi dilema atau mungkin pemikiran masyarakat kalau kita itu ke praktisi spiritual itu serba instan seperti itu, serba lebih mudah daripada kita berusaha mungkin sendiri secara alami atau bagaimana dengan olahraga atau bagaimana atau mungkin ke medis seperti itu. Masyarakat saya yakin mungkin sebagian besar masih meyakini bahwa dengan ke pengobatan spiritual atau ke pakar spiritual itu lebih instan Lebih mau instan gitu. powerful. Kalau banyak orang yang datang ke tempat saya, ya mungkin saya kasih tahu dulu. Kalau di tempat saya pengobatan ini bukan instan. Tidak ada di dunia ini yang serba instan, nggak ada, Mas. Begitu. Kalau ada, saya tidak bisa berbicara banyak. Mungkin saya angkat tangan. Mungkin di situ pakai ilmu sesat, saya tidak tahu. Gitu kan ya. Saya sendiri meyakini semuanya perlu tahapan, proses, begitu. Nah, berbicara ilmu sesat tadi ya, saya kepikiran. Ya, monggo. Kalau pengobatan alternatif itu ada ilmu hitam tidak sih? Kalau pengobatan alternatif ya tinggal terlebih dahulu yang disembuhkan apa dulu begitu. Katakanlah ada loh Mas, ada ceritanya di pokoknya di Pulau Jawa dulu ada yang saya mau punya anak. Ya kan, saya mau punya anak. Dia harus mengorbankan anak orang lain dulu. Ada pernah semacam itu. Itu sesat. Semacam itu. Pernah dengar cerita legenda, mitos atau apapun itu. Timun Mas. Timun Wanita. Ya kan? Dia kan berdoa kan bukan kepada Sang Pencipta, dia buto ijo, iya memang. Saya mau punya anak begitu. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Asal apa? Kalau anakmu perempuan, dia akan menjadi entah itu makanan ataupun istri, nggak tahu kan? Tapi kalau anakmu putra, maka silahkan milikilah. Akhirnya terjadi kan, dia sesat di situ. Ujung-ujungnya juga Iya buruk. Anaknya jadinya perempuan kan ditagih akhirnya. Nah itu saya tidak tahu itu legenda atau kejadian nyata, tidak begitu paham. Tapi di situ pun sudah terlihat, penyembuhan ini harusnya ada tumbal ini, gitu kan Mas? Itu yang tidak baik. Nah, oke, saya agak penasaran ini. Okay. Kalau dalam dunia spiritual atau mungkin dunia pengobatan alternatif itu ada kode etiknya nggak sih? Kita kan tahu kalau di medis itu ada kode etik untuk bagaimana cara operasi atau bagaimana cara untuk memberikan obat seperti itu. Ada beberapa. Ini yang saya yakini, saya pegang teguh ya Mas ya. Pertama, saya tidak menjanjikan kesembuhan, kepastian ataupun keyakinan. Yakin nggak Ki? Sumpah Ki bisa sembuh. Kalau ada yang tanya, itu kode etik saya tidak akan bisa memberikan jaminan sembuh, ya kan? Kemudian yang kedua, kode etik saya tidak akan melakukan hal yang melanggar hukum agama, melanggar hukum yang ada di Indonesia, adat istiadat dan lain sebagainya. Contohnya, saya tidak akan menyentuh orangnya. Begitu, itu adalah kode etik yang saya pegang teguh di pengobatan saya, begitu. Nah, bagaimana tanggapan Ki Bagus tentang praktisi pengobatan yang menjaminkan kesembuhan? Jadi sini datang ke tempat-tempatku, nanti penyakitmu pasti sembuh. Oke, kalau untuk tanggapan saya sendiri ya Mas ya, seseorang yang menjamin kesembuhan berarti kan dia sudah melangkah dari hukum alam ya. Loh siapa ini manusia seperti apa kok bisa menjamin gitu? Jadi saya akan memberikan saran kepada teman-teman semuanya, bapak ataupun ibu yang punya keluhan penyakit tapi kok ada iklan, ada orang yang menawarkan jaminan kesembuhan, ya saya yakin tidak akan 100%. Ya bisa saja itu penipuan, begitu. Kalau tanggapan saya dari orang ataupun pelaku spiritual yang menjamin itu, ya saya mengatakan ya hati-hati juga karena Anda menentang hukum alam. Ya mungkin karma akan berlaku, kemudian Anda akan menerima mungkin penipuan, dilaporkan kepada polisi, belum lagi nanti di akhirat ya kan ditagih. Kamu melakukan apa di dunia ini kan gitu. Iya mungkin semacam itu Mas. Jadi tanggapan saya itu. Nah, ini kan pengobatan wirid itu kan intinya ke doa ya. Betul. Dari doa kita memohon kepada Tuhan. Iya betul. Nah untuk terapi wirid ini sendiri itu apakah
boleh digunakan untuk non muslim karena mungkin kata wirid identik dengan muslim seperti itu. Oke. Jadi wirid itu kan sama, wirid itu kan kita membaca doa secara berulang, itu kan wirid artinya kan. Jadi kalau berbicara doa, terapi wirid ini boleh digunakan, boleh dipakai, ataupun orang yang ingin berobat boleh menggunakan terapi wirid karena doanya universal, begitu. Jadi agama lain, katakanlah agama non muslim ingin melakukan pengobatan terapi wirid, maka doanya akan menyesuaikan dengan keyakinan mereka masing-masing, begitu. Begitu. Tasbih berarti. Tasbih hanya sebagai perantara. Oh gitu. Tasbih tidak ada agama loh Mas ya. Tasbih, ini yang salah loh. Ini yang salah. Banyak orang yang mengatakan tasbih itu identik dengan muslim. Siapa tahu? Siapa yang bicara seperti itu? Agama Buddha ada tasbihnya, ya kan? Betul atau tidak? Besar-besar di sini, biksu, ya kan? Itu sudah dari zaman dahulu. Jadi sebuah wasilah ataupun perantara itu bukan memiliki agama. Jadi itu yang penting. Doanya yang dimunajatkan itu adalah dikhususkan untuk keyakinannya masing-masing. Itu yang disesuaikan. Jadi boleh digunakan oleh berbagai agama, keyakinan yang diambil ataupun dianut masing-masing, begitu. Nah, pengobatan wirid ini tadi kan pakai tasbih gitu ya. Betul. Berarti kan bisa jarak jauh. Betul. Tanpa disentuh juga. Nah, Ya. kalau yang pasien yang datang itu diapakan itu gitu? Oke, kalau orang yang datang ke tempat saya, pasien yang datang ke tempat saya memang sama, kita ngobrol dulu, konsultasi dulu, ya kan? Kita tentukan nih, ini gara-gara apa? Kemudian saya ingin bicara dengan orang ataupun pasiennya juga. Kemudian juga sama, saya tidak akan menyentuh mereka. Saya akan memberikan mungkin kalau mau ataupun meminta, saya bacakan doa di segelas air putih, diminum saja. Kemudian ketika sudah mulai prosesnya ya saya berikan wiridnya yang sudah disesuaikan dengan orangnya. Nah, tasbihnya juga. Tasbih digunakan nanti ketika di rumah. Ingat Mas, tidak ada kesembuhan yang langsung. Ya. Tapi kalau kita berbicara dengan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada orang yang langsung sembuh. Saya tidak tahu, ya kan? Baru datang pun sembuh. Saya pernah loh, ada pasien yang datang dia penyakitnya apa begitu, saya lupa. Baru masuk pintu, loh langsung sembuh dia. Langsung seger gitu ya. Kalau tidak salah apa dulu ya? Mungkin ini hubungannya dengan suara. Mohon maaf, mungkin tunawicara. Tidak bisa ngobrol, tidak bisa ngomong. Masuk ke tempat saya tiba-tiba ngomong, terima kasih Ki bagus loh. Kan orangnya, keluarganya juga kaget gitu. Mungkin itu kan saya tidak bisa mengatakan kenapa semacam itu adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Gitu. Saya mendapatkan pertanyaan baru. Monggo silakan. Jadi kan tadi Ki bagus bilangnya yang nggak bisa bicara, maaf, yang mungkin sebelumnya sakit tidak bisa bicara jadi bisa bicara. Saya lihat beberapa juga itu pernah lihat kalau orang yang buta diobati dengan alternatif bisa sembuh, orang tidak bisa mendengar diobati dengan alternatif sembuh. Nah, itu kan mungkin kalau di medis agak membingungkan ya. Oke, jadi gini, penjelasan saya gini Mas. Kalau dia memang sudah sakit dari kecil, ya kan, sudah didiagnosa kedokteran itu tidak bisa melihat sampai kapanpun, mohon maaf, karena mungkin kerusakan mata, kerusakan gendang telinga, dan itu mustahil untuk sembuh, ya mungkin itu juga, ya saya mengatakan tidak bisa 100% ya, bisa disembuhkan nantinya, begitu. Mungkin ya membantu, agar apa, mungkin orangnya lebih tenang, begitu. Jadi harus didiagnosa dokter dulu Mas. Kalau dia memang sakitnya, ya ini mungkin kecelakaan, tangannya putus, Ki, tolong disambungkan. Lah ini mustahil loh. Ya kan, apalagi Ki, keluarga saya ada yang meninggal, tolong hidupkan. Nah ini apalagi kan, ini yang mustahil itu tidak bisa disembuhkan gitu. Jadi kan kita ya harus waras lah, kita berdoa, kemudian kita berusaha ikhtiar kemanapun ya, kita harus realistis juga gitu. Kalau memang yang sakit tadi, mohon maaf, yang datang ke tempat saya tiba-tiba bisa bicara, dulunya memang sudah bicara. Tapi ada kesalahan, kerusakan ataupun sakit di tenggorokannya, dia tidak bisa bicara lagi begitu. Nah, ketika diobat ketika dokter ke dokter semuanya normal, itu apakah bisa mengingkar karma tadi atau? Itu tanda kutip.
Kita lihat dulu rekam jejaknya begitu. Ini kenapa sih kok mulai seperti ini? Gejalanya dulu seperti apa gitu kan bisa dideteksi. Kalau hal-hal yang tidak wajar tiba-tiba, hal-hal yang tidak wajar, dia tidak melakukan apapun, tiba-tiba kok timbul seperti itu, kemudian ada gejala-gejala lainnya, katakanlah ya Mas, mohon maaf. Sebelum dia sakit seperti itu, dihantui seseorang, didatangi makhluk halus. Ini kan indikasi bahwa memang ini adalah tindakan dari makhluk halus, bisa jadi. Kemudian kalau andai kata dia mengatakan, saya tidak ketemu seperti itu Ki Bagus, tapi saya mohon maaf Ki, saya dulu pernah menyakiti seseorang, mengatain seseorang, bisa saja masuknya ke ranah hukum dari alam, hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Ya kita ketahui dulu, diagnosa dulu lah ibaratnya, semacam itu. Oke. Nah, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar nih tentang pengobatan terapi wirid. Dan dengan pengobatan alternatif apapun atau mungkin pengobatan terapi wirid ini kan tidak pasti sembuh. Ya, tidak bisa menjamin. Tidak bisa menjamin kesembuhan. Betul. Lalu kalau sebagai Ki Bagus sebagai praktisi pengobatan sendiri, ada nggak sih tips-tips untuk apa ya, tips-tips melakukan terapi wirid ini agar bisa lebih mudah, lebih maksimal seperti itu dan bisa sembuh. Oke. Jadi saya akan memberikan saran kepada siapapun yang melihat video ini ya Mas ya. Saya meyakini gini, kalau orangnya sudah yakin mantap dalam hati, sudah yakin mau sembuh, sudah yakin bisa sembuh, datang kepada saya, yakin tanpa ada paksaan apapun, ya kan? Tanpa ada paksaan apapun, ikhlas, manut, lah ibaratnya. Nah, insya Allah itu orang itu akan lebih mudah sembuh. Berbeda ketika seseorang ini nggak yakin, masa sih tasbih cuma wiridan kayak gitu kok bisa sembuh, nyembuhin kanker lagi. Syirik gitu nanti. Bukan syirik, seperti suudzon terlebih dahulu, negatif dulu. Tidak yakin, negatif, tapi dia dipaksakan. Coba tapi aku nggak yakin. Ini yang tidak akan mendapat kesembuhan cepat. Orang semacam ini. Oke, jadi saya melapangkan dada lah Mas ya. Kayak gitu melapangkan dada. Jadi kan saya ngomong syirik itu teringat sesuatu. Oke. Kan juga sekarang ini banyak orang ya, kita pakai sarana spiritual, nah itu dari tasbih atau mungkin mustika atau jemaah seperti itu. Itu pasti orang bilangnya syirik. Seperti itu. Tanggapan Ki Bagus itu bagaimana? Saya juga suka mengoleksi benda bertuah. Saya juga punya ratusan batu mustika. Saya juga mungkin teman-teman semuanya lihat video saya kenal Ki Bagus Wijaya itu siapa sih? Pasti ada yang mengatakan itu paranormal, itu dukun. Tapi ketika seseorang mengatakan pakai semacam itu adalah syirik, ada kesalahan. Kalau saya mengatakan pendapat saya ini boleh diambil, boleh tidak. Syirik itu adanya di dalam hati kita, bukan yang kita pegang, yang kita pakai, bukan. Kalau dalam hati ini mengatakan tasbih ini adalah pembawa keberuntungan saya, penyembuhan saya, ini akan syirik karena Anda menyekutukan kekuatan selain milik Allah Subhanahu Wa Taala dari tasbih itu saja bisa syirik. Batu mustika, wong saya ini pakai batu mustika di tangan saya, ya kan? Pakai ini hanya sebagai sarana, aksesoris, ya, wasilah. Nabi Sulaiman alaihissalam, dia punya mukjizat dari batu Sulaiman, mohon maaf, batu cincin yang dipakai itu adalah mukjizat. Ketika dia pakai, ya, beliau menggunakannya, dia bisa memerintah semua makhluk hidup. Betul atau tidak ini? Kalau ada yang salah, monggo dikoreksi. Itu bukan, iya. Apakah itu syirik? Itu kan perantaranya, perantara. Nabi Musa pakai tongkat, Nabi Yusuf menyembuhkan, ini penyembuhan ya. Nabi Yusuf menyembuhkan sakit mata dari ayahnya pakai jubahnya yang dioles ke dalam ke mukanya. Apakah itu syirik? Tapi kalau orang itu mengatakan saya bisa sembuh gara-gara jubah ini, nah itu yang syirik, hatinya yang syirik. Begitu. Kalau kita mengimani memang semua ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah sebuah benda, ya, benda yang ibaratnya sebagai wasilah, perantara, ataupun sebuah benda yang mempermudah. Kayak Mas mau ke Jakarta, ini kan Kudus ya, mau ke Jakarta, naik sepeda ontel, ini kan bendanya ya Mas ya, dengan naik pesawat, sama-sama loh, datang sampai ke Jakarta kan pasti sampai.
tapi lebih cepat mana. Oke. Oke, berarti kan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesembuhan. Kita ada cara yang lebih mudahnya, kita menggunakan wirid, menggunakan tasbihnya. Semacam itu. Gitu, tapi untuk teman-teman yang memang tidak sependapat dengan saya, ya monggo, tidak masalah. Saya tidak mengarahkan, saya tidak memaksakan begitu. Semacam itulah, Mas. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ini. Oke, monggo. Saya tanyakan agak di awal. Ini kan Ki Bagus ini kan sebelumnya kan seorang pakar spiritual yang ahli batu apa ya? Bisa dibilang apa? Pakar mustika seperti itu kan ya. Kenapa memilih terapi wirid ini sebagai metode penyembuhan? Kenapa tidak pakai mustika seperti itu? Oke. Kalau untuk terapi wirid ini semua orang bisa menerima dengan lapang dada. Ya. Karena dia menggunakan tasbih sebagai medianya. Doa wirid itu betul, itu adalah universal, boleh semua agama. Tetapi kalau jika saya menggunakan batu mustika, belum tentu ada yang mau menerimanya. Begitu, saya akan memilih sarana yang memang universal. Orang itu akan menerima dengan lapang dada. Oke, saya mau menggunakan ini, bagus. Ya, kadang ada yang mau pakai mustika, kadang ada yang nggak mau, takut semacam itu, Mas. Ya, jadi orangnya yakin di mana begitu. Itu yang saya arahkan. Kalau mungkin lebih universal. Betul. Ya? Universal. Tertentu. Iya, betul, semacam itu. Oke, ini sudah masuk ke penutup ya, Ki Bagus. Oke, silakan, monggo. Ada pesan-pesan tidak untuk mungkin penonton, juga pasien-pasien yang saat ini sedang berusaha atau berjuang untuk kesembuhan? Yang saya ingin katakan kepada teman-teman semuanya yang punya keluhan penyakit, baik itu dirinya sendiri ataupun keluarganya, orang terdekatnya, kalau mau berobat, datanglah ke dokter terlebih dahulu, ya kan? Ke dokter dulu, dicek semuanya. Kalau kok tidak mendapatkan kesembuhan, bolehlah untuk ke arah pengobatan alternatif terapi wirid. Tapi ingat, tidak ada paksaan, sudah yakin, mantap dalam hati, ya. Ikhlas, gitu ya. Betul, ikhlas, maka silakan begitu. Dan saya mengatakan saya tidak bisa menjamin kesembuhan. Kemudian yang menyembuhkan kalian itu bukan tasbih dari saya, tetapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang harus diyakini semua orang, begitu Mas. Itu saran-saran dari saya. Oke, terima kasih Ki Bagus. Terima kasih banyak waktunya, sudah ngobrol-ngobrol banyak tentang penyembuhan alternatif atau pengobatan alternatif melalui terapi wirid yang saat ini Ki Bagus lakukan. Dan semoga semakin bisa membantu banyak orang yang amin, semoga banyak orang tersembuhkan. Ya, baik. Sampai di sini saja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami Mas.